Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan baru di era pandemi COVID-19 ini. Ya. Ibu akan membacakan buku digital yang Ibu punya. Kebiasaan-kebiasaan baru. Sudah 3 bulan lebih masyarakat Indonesia menjalani semua aktivitas di rumah. Namun, pada awal Juni, pemerintah mengajak masyarakat bersiap-siap memasuki era new normal. Kita semua sedang menghadapi masa sulit akibat pandemi COVID-19. Nah, agar masyarakat dapat kembali menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari, namun tetap terhindar dari penularan COVID-19, semua diharapkan siap menghadapi new normal. New normal bisa diartikan sebagai keadaan baru, cara hidup baru, atau kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari meliputi: pertama, saat keluar rumah dan kembali ke rumah. Bila terpaksa beraktivitas di luar rumah, kita harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, tisu basah, dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, saat kembali ke rumah, inilah kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Pertama, buka alas kaki sebelum masuk ke rumah. Kemudian, semprotkan disinfektan pada alas kaki dan peralatan yang kita bawa. Selanjutnya, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dilanjutkan, lepas pakaian dan segera rendam dengan air sabun di tempat cucian. Mandi, keramas, dan kemudian pakai pakaian yang bersih. Nah, sekarang saat menggunakan transportasi umum. Bila harus bepergian menggunakan transportasi umum, misalnya bis, kereta, kapal, atau pesawat, sebaiknya kita membawa hand sanitizer. Tetap gunakan masker dan jangan sekali-sekali mengusap mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan. Kemudian, selama berada di terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandara, selalu jaga jarak minimal 1 meter dengan penumpang lain. Saat di dalam transportasi umum, tetap jaga jarak dan tidak usah berinteraksi dengan penumpang lain. Sebab kita tidak tahu mereka terkena COVID-19 atau tidak. Jadi, lebih baik kita mencegah. Selanjutnya, saat menerima barang dari kurir. Sejak pandemi COVID-19, banyak orang berbelanja secara online untuk menghindari keluar rumah. Melalui belanja online, kita bisa membeli makanan, minuman, atau barang yang kita butuhkan. Namun, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai kebiasaan baru, yaitu: 1. Hindari kontak langsung dengan kurir. Bila perlu, kenakan masker saat mengambil barang dan membayarnya. Kemudian, agar lebih aman, sediakan tempat khusus bagi kurir untuk menaruh barang atau makanan pesanan kita. Dengan demikian, kita tidak perlu bertemu langsung atau kontak dengan kurir ketika menerima barang. Selanjutnya, buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah. Atau semprot bungkus paket dengan cairan disinfektan sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Kemudian jika barang itu berupa makanan,
Segera buka dan buang bungkus makanan itu. Lalu pindahkan makanan pada piring. Jangan makan langsung dari wadahnya. Selanjutnya, setelah membuka pembungkus paket barang atau makanan, langsung cuci tangan dengan sabun selama 20 detik dan bilas dengan air mengalir. Nah, kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah kita lakukan selama ada pandemi COVID-19 seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari bersentuhan dengan orang lain, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta menghilangkan kebiasaan mengusap wajah harus terus kita lanjutkan. Dengan demikian, kita akan terhindar dari COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah Ibu bacakan melalui buku digital ini. Sekarang pertanyaannya adalah, menurut kalian, makanan apa saja yang sekiranya perlu kita makan agar tubuh kita sehat dan kebal terhadap virus COVID-19 ini? Ibu ulang, makanan apa saja yang sekiranya perlu kita makan agar tubuh kita kuat, sehat, dan mempunyai kekebalan terhadap virus COVID-19. Kalau kamu masih bingung, boleh kalian bertanya pada Bapak atau Ibu. Demikian, seperti biasa, jawabannya ditulis di buku tulis. Kemudian difoto dan dikirim ke Ibu melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.